yang pengantar dan perkenalan singkat dari pengajar praktis calon guru penggerak angkatan 4. Kemudian dilanjutkan dengan paparan materi. Di sini ada 3 materi, jadi materi yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian umpan balik dari Bapak Kurikulum. Dilanjutkan dengan tanggapan dan saran kritik. Kemudian ditutup dengan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Guru Penggerak. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk yang kami hormati Bapak Ibu Lembaga, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Muntilan, dan utamanya pada Bapak Ibu Guru Penggerak. Yang mau disaksikan pengintasannya. Hari ini yang mau tampil adalah Bu Lidi, Bu Yulia, Pak Fadi, bertiga lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Kepala SMA Negeri 1 yang saya hormati, Bapak Guru yang saya hormati, program pendidikan guru penggerak. Nah, diharapkan dengan adanya pendidikan guru penggerak ini nanti dimunculkan para guru penggerak yang memiliki daring maupun luring berkaitan dengan modul 1, yaitu berupa aksi nyata
Semoga saja tahun depan Kabupaten Magelang menjadi sasaran CTP lagi sehingga Yang pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya beserta teman-teman yang pertama untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan selanjutnya pada hari ini mengizinkan untuk mengadakan diseminasi. Terima kasih yang berikutnya juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Waka, kemudian Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu pengajar praktik, Ibu Fisia Mayesti, Bapak Alon. Proses sampai hari ini telah sangat lalui, yaitu yang pertama saya dapat menjadi Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya mengikuti seleksi hingga ditetapkan untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, kemudian mulai tanggal 9 Oktober dengan UKKK 0 dan awal dengan UKKK 0 dan selanjutnya belajar mengenai murni 100% dari LMS. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kami punya tugas untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan paket modul 1, khususnya nanti ke modul 1.4. Jadi nanti kami mulai Februari akan mulai lagi untuk paket modul yang kedua. Jadi Bapak Ibu, ini adalah tugas pribadi kami. Tetapi karena kami ada berdelapan, sehingga sebenarnya untuk satu persatu satu orang untuk diseminasi itu waktunya dan lain sebagainya itu nanti menjadi tidak praktis, sehingga hari ini kami bertiga bersama-sama sebenarnya berempat juga bisa, cuma nanti hasilnya kami akan mendampingi Ibu Tani pulang dan masih belum selesai. Nah, jadi karena yang kami pelajari itu sama, sehingga nanti pada paparan saya, paparan Ibu Yulia, paparan Bapak Supati mungkin ada bagian yang sama. Kami saling melengkapi. Mungkin ada yang berbeda pula. Yang jelas berbeda itu nanti pada aksi nyatanya. Aksi nyata itu kegiatan contoh dari bagian tema tadi. Bapak Ibu, di paket modul yang pertama yang dipelajari itu ada 4 modul. Modul 1.1 hingga 1.4. Yang pertama tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian modul yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang ketiga tentang visi guru penggerak. Kemudian yang keempat tentang budaya positif. Nah, masing-masing itu kami pelajari lewat LMS, didampingi oleh pengajar praktik, kemudian didampingi pemateriannya oleh fasilitator dan instruktur. Nah, kemudian di masing-masingnya dalam pembelajaran di pendidikan guru penggerak, kami dipahamkan untuk memahami bagaimana pendidikan itu ibarat seorang petani. Jadi seorang petani dia akan menanam, misalkan dia akan menanam padi, kemudian ada benih padi. Nah, tentu tidak bisa berharap tumbuh atau nanti hasilnya kacang. Benihnya padi yaitu nanti benihnya maaf di sini gambarnya jagung padi ya. Benihnya jagung. Benihnya jagung, ya nanti tumbuhnya jagung. Nah, itu pun nanti kualitasnya tergantung bagaimana perawatan tanahnya, bagaimana memupuk tanahnya, bagaimana mendangir, bagaimana yang itu apa ya, mendangir. Kemudian bagaimana membersihkan rumput-rumput yang ada sehingga tidak mengganggu kesuburan tanah. Tentu kalau itu dirawat dengan semestinya, dengan tata cara perawatan jagung, maka benih jagung tadi juga harapannya tentu akan menjadi jagung yang berkualitas. Namun demikian, kalau misalkan kita menanamnya jagung, kemudian perawatannya tidak seperti jagung, seperti apa yang beda ya? Misalnya lombok ya, cabai itu kan tutupi plastik gitu ya, nggak cocok ya Pak Mahfud ya. Kalau jagung tutupi plastik, nggak cocok ya.
Nah, itu juga nanti hasilnya menjadi tidak maksimal. Kita tetap jagung tidak akan jadi cabai, tetap jagung karena dulunya jagung. Tapi jagungnya nanti mimpet, kisut gitu. Kemudian, nah itu penggambaran pendidikan untuk belajar di luar lorong kami selalu dipahamkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita kita memang saat ini harus mengosongkan diri dulu karena memang beberapa hal itu mungkin sudah lama kita tinggalkan atau mungkin tidak sampai ke sana, dan ini adalah kita terima dulu. Memang tidak mudah mengubah pikiran kita, itu tidak mudah, kita berproses. Ini baru tahapan awal. Saya pun juga sedang belajar teori seperti kadang-kadang masih ada pertanyaan, lo mengko seperti ini. Begitu aja Bapak Ibu, ini gambarannya. Kemudian ini kali saya menghubungkan secara pribadi, saya membaca Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional seperti definisinya tentang pendidikan. Kemudian merefleksi pendidikan kita. Nah, kemudian yang nantinya akan mengarah pada terciptanya, harapannya kita menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu dimiliki oleh semua mapel di dalam pembelajarannya, bukan guru PKN saja. Karena profil pelajar Pancasila itu apa saja? Pak, tolong. Nah, ini semuanya. Jadi ini kita integrasikan di dalam pembelajaran kita. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar inti, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Nah, itu diaplikasikan dalam langkah-langkah pembelajaran kita. Kemudian lanjut Pak. Nah, kemudian visi guru penggerak, saya menulis visi saya saja karena matematika itu masih menjadi mata pelajaran yang sulit sampai hari ini, masih tidak disukai anak. Saya ingin matematika itu seperti seni rupa yang disukai anak-anak atau seni suara yang disukai anak-anak. Saya ingin mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran matematika yang menyenangkan. Itu harapan saya. Masalah kalau redaksinya belum sesuai, ya mohon maaf, itu hanya gambaran saya seperti saya ingin pembelajaran matematika itu menyenangkan. Nah, kemudian terkait budaya positif itu sebenarnya arahnya adalah untuk pewujudan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam budaya positif dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Agak beragam juga. Cara yang kedua misalkan dalam teori stimulus respon tentang dunia, biasanya model berikutnya menang kalah. Tetapi yang diharapkan dalam teori kontrol adalah nanti menang, dua-duanya menang. Lanjut Pak, Nah, kemudian makna dari berikutnya keyakinan kelas. Nah, ini saya mulai di kelas. Jadi ini saya memulai memahamkan tentang keyakinan kelas, bahwa selama ini kita terpaku dengan peraturan. Saya beri gambaran kepada anak-anak karena anak juga memahami juga agak sulit juga. Saya memahamkannya seperti yang saya peroleh saat gimana itu. Pokoknya kita diberi contoh seperti hanya saat kita menggunakan helm. Biasanya orang menggunakan helm karena kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi itu nggak usah pakai helm, nggak apa-apa gitu. Karena masih terpaku oleh peraturan. Jadi saat pengambil penilang tadi tidak ada, melanggar saja. Padahal harapannya dengan mengenakan helm tadi, nilai kebajikan yang didapatkan adalah keselamatan, keamanan kepala dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam pembelajaran. Kalau anak-anak sudah meyakini bahwa belajar itu merupakan hal yang mereka perlukan, maka ada atau tidak ada guru, mereka akan tetap melakukan tugas seperti instruksinya. Jadi kalau mereka hanya terpaku oleh peraturan adanya guru, maka saat guru ada praktek seperti yang direncanakan guru, tapi begitu guru tidak ada, bubar semuanya. Begitu yang biasanya terjadi. Nah, kemudian di situ masih beragam karena memang ini hal yang baru. Saya pun juga saya bebaskan ke 36 anak atau 35 anak untuk menulis itu. Saya menjanjikan kepada mereka untuk
dirangkumkan, dan tidak semua harus dituruti karena ada beberapa hal yang sifatnya personal karpe diem. Termasuk satu hal yang belum saya jawab adalah mereka meminta makan di kelas. Itu betul ada, boleh makan di kelas. Saya belum bisa menemukan tidak makan di kelas apa nilai kebajikan yang bisa dipahamkan ke mereka. Karena memang selama ini peraturan ketertiban di sekolah kita adalah tidak boleh makan di kelas, tapi peraturan. Saya ingin menemukan bagaimana makan di kelas itu tidaknya itu karena apa. Seperti halnya saat kenapa kita menggunakan seragam, kenapa kita menggunakan sepatu hitam, itu ada nilai-nilai di bagian, tidak hanya sekedar foto, tapi ada mungkin kesederhanaan, kebersamaan dan sebagainya. Terus lanjut, nah kemudian pada dasarnya setiap manusia itu ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang dari setiap orang yang disayangi, gitu? Ya, saya juga iya. Kemudian kebutuhan yang tengah itu ada kebutuhan dasar, makan dan minum itu dasar. Kemudian kebebasan dan penguasaan. Jadi kadang-kadang baik kita maupun anak-anak itu semua punya ini. Jadi kadang-kadang saat anak berulah di dalam kelas, ada kemungkinan salah satu dari itu belum terpenuhi. Entah dia dulu tidak ada kasih sayang, kurang kasih sayang, atau hal yang lain. Bukan berarti anak itu nakal. Jadi menurut materi yang kami terima, anak ada hal yang perlu dipahami dari kita. Sama halnya kita juga kadang-kadang ada kebutuhan yang memang pas kurang atau mungkin pas bagaimana. Atau pas tinggal pergi dan kasih sayang. Aduh, ini seperti saya. Maaf ya. Tidak sengaja. Saya itu soalnya jauh. Lanjut. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, orang tua atau atasan, yaitu penghukum ya, dari kalimat-kalimatnya. Itu nanti membuat orang bersalah sebagai teman, monitor, dan manajer. Harapannya kita sebagai manajer. Manajer itu bukan berarti kepala sekolah, tetapi kita sebagai orang tua, guru, jadi kita memberikan solusi yang tidak seperti memarahi gitu. Nah itu lebih lanjut lagi bisa ngobrol sama Bu Tari, Bu Yulia, Pak Supati atau Pak Rekta yang lainnya. Ini asik ya Pak. Lanjut Pak. Nah kemudian restitusi. Nah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi contohnya gini harapannya seperti ini. Ini adalah gitu. Setelah belajar kontrol Pak, tapi dijalankan tetap biar nggak tenggelam. Nah, gambarannya itu adalah begini. Saat seorang anak melakukan kesalahan, kalau ini yang terjadi real, Bapak Ibu. Suatu saat anak kelas saya yang notabene sering mendapat sorotan itu tidak hadir PTM, satu anak dia memang sering tidak ada. Saat itu saya telepon langsung. Ini cerita nggih. Saya telepon langsung, tapi ini kalau aku saya ganti Albini, tapi aslinya bukan Albini karena Albini bukan kelas saya. Terus saya pernah Albini, asli tapi itu terjadi. Tetapi penyelesaiannya saya saat tidak seperti itu, karena saat itu saya belum menerima materi ini, jadi saya bisa marahin. Saya marahin, saya telepon. Kamu harus kembali ke sekolah sekarang. Saya berdiri di depan pos satpam, di depan gerbang, tak tunggu anak itu karena dia datang ke sekolah terlambat, pintu gerbang sudah ditutup, malah balik itu. Saya kan cari di kelas nggak ada anak itu. Nah, kemudian saya telepon, saya marahin. Nah, sekarang Pak, sebentar aja. Silakan aja cepat Pak. Ini nanti kamu bisa. Oh ya udah nggak usah nggak apa-apa. Saya cerita dulu aja. Jadi, nah dalam restitusi itu harusnya saya tidak memarahi dirinya. Saya menyampaikan keyakinan yang semestinya bagaimana, kemudian dia sendiri yang menyatakan ya Bu, saya kembali ke sekolah sekarang, gitu loh. Maksudnya dari proses itu. Kemudian kasus yang kedua, ini syutingnya di BK ya, karena tapi ada yang aneh itu, harinya sama dan bajunya ganti. Cucu Pak itu sama.
Nah itu saya telepon. Ini resolusi, kalau aslinya nggak kayak gitu, soalnya saya marahin anaknya aslinya, karena saya belum belajar itu. Nah kemudian yang pas kedua adalah saat itu ada anak tidak mengenakan, ini cerita lagi, ini realnya tapi sudah kejadian. Seorang anak tidak mengenakan ikat pinggang. Saya pun nangis saat dia maju ke depan mengerjakan soal di depan kelas. Kemudian proses restitusinya adalah dia saya panggil, tidak saya tegur di depan anak-anaknya, karena apa? Tadi kembali kepada kebutuhan dasar manusia, dia tidak mau dipermalukan, baik anak kecil, orang tua, orang besar, itu tidak mau dipermalukan di orang banyak. Maka dia saya suruh ke ruangan saya, ke ruang guru katakanlah seperti itu. Kemudian saya sampaikan, saya suruh menganalisis sendiri apa yang kurang dari penampilan. Dia mengakui bahwa saya tidak mengenakan ikat pinggang. Kemudian apa yang kamu lakukan? Saya bilang dulu izin pas istirahat, nanti saya mengambil ikat pinggang. Itu yang maksudnya. Nah, ini realnya terjadi saya pada saat mengajar siswa angkatannya Mbak Agni. Dalam apa itu? Nah, ternyata saat itu saya memberikan sanksi, saya suruh memakai raffia. Saya waktu galak pas dulu. Sekarang nggak salah. Ya, beda. Nah, ini betul jadi. Bagaimana rasanya anak saya itu saya tidak perhatikan. Saya hanya nyuruh, saya sebut nama dengan apa? Maya Abidah, anaknya dia ketua kelas. Saya suruh pakai raffia. Setelah sudah dibaca ini, kira-kira 3 tahun yang lalu dia bergabung dengan Badan Sama Saya dan satu komunitas. Dia sampai saya ingat sama Bu itu perusahaan dikasih raffia gitu. Ternyata mungkin sekarang udah bercanda-canda, tapi dulu mungkin dia sakit hati sampai terngiang-ngiang sampai sebesar ini. Sama juga saat kita mengingat apa yang terjadi saat kita SD dulu. Saya ingat adalah saya disuruh mengerjakan PR di teras karena saya tidak mengerjakannya. Kemudian satu lagi yang positif yang saya alami adalah Pak Kuncoro itu guru saya. Saya bisa masuk jurusan IPA karena Pak Kuncoro mengejar saya untuk remedi biologi. Saya ingat betul sampai sekarang. Kalau Pak Kuncoro tidak mengejar saya remedi, saya nggak jadi guru matematika, kan nggak bisa masuk jurusan pendidikan matematika. Jadi kadang-kadang hal-hal yang menyakitkan dan hal-hal yang sangat membahagiakan itu akan terngiang-ngiang. Baik, tadi kembali ke dasar hati, setiap orang tidak mau dipermalukan. Dia ada butuh pengakuan, butuh kasih sayang dan sebagainya. Ya Pak, haji Pak itu apa saya nggak bagus. Ya. Masih ada lagi Pak slide-nya, kayaknya. Terakhir itu nanti saya mau menyampaikan sesuatu di pembelajaran saya. Yang ada Pak, ini besok Bu Yuni minta GMBM. Nah, langsung saja ke bagian terus Pak lagi terus. Ini stop dulu Pak, ini saya bacakan saja. Ini adalah aksi nyata saya. Saya YouTube-kan, boleh like and subscribe boleh. Itu ada, semua ada, ini boleh. Itu. Jadi aksi nyata itu nanti untuk Bapak Ibu yang semua daftar, tidak usah takut. Aksi nyata itu hanya mengambil bagian tema saja. Jadi kalau dari zaman saya ambil live boxing saat itu, jadilah penelitian double dong. Alhamdulillah gitu. Terus sekarang yang kedua kolaborasi antar guru, ini adalah temanya peran saya di PAK. Lanjut lagi Pak. Kemudian ini tutor sebaya, belajar bareng gitu. Pokoknya kita ngambil tema. Nah kemudian yang terakhir adalah DOBS. DOBS ini adalah ada peran serta Pak Badio. Saya diajari OBS. DOBS itu apa sebenarnya? DOBS itu adalah model pembelajaran. Ini saya menunjukkan keyakinan kelas. Pak lanjut Pak. Nah ini salah satu dia nulis pembelajaran SMS santai, menyenangkan, serius. Itu tulisan anak sebelah simpatika. Tapi nggak ada namanya. Yang penting mereka nulis itu kita foto. Dari sana mereka kan berarti memang mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Nah kemudian tadi jadilah muncul aksi nyata saya. Nah wujudnya apa? DOBS itu adalah
model pembelajaran sudah ada ya, discovery learning. Discovery learning itu sintak-sintaknya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran saya. Jadi ada dari mulai stimulus, kemudian nanti setara dan inquiry. Jadi cocok dengan karakteristik materi saya. Namun demikian, kondisi yang terjadi di sekolah kita belum bisa tatap muka penuh. Kemudian jadwalnya juga masih mengikuti jadwal kalau pas keluar dari Sabtu atau Minggu, sehingga kan saya juga harus mempersiapkan pembelajaran yang kadang di kelas, kadang di rumah. Di sisi yang lain, kalau misalkan saya menyusun lembar kerja yang difotokopi itu boros, sehingga saya masih dibantu dengan platform live worksheet. Tapi untuk yang saat ini fokus saya ke discovery. OBS-nya bagaimana? OBS-nya itu digunakan untuk memberikan penjelasan. Jadi OBS tidak di awal pembelajaran, karena kalau di awal menjadi seperti ceramah, memberitahu di awal. Jadi mereka menemukan dengan tahap discovery learning, kemudian saya beri pembahasan. Pembahasannya saya usulkan dalam bentuk e-book. Saya juga pakai Pak. Terus, nah ini. Jadi ini LKPD 1, saya sudah sampai LKPD 2 untuk minggu ini. Jadi besok Sabtu dan Minggu itu acara saya adalah membuat LKPD yang ketiga. 2 hari. Ini anak-anak langsung bisa scan QR-nya. Nah, karena seringnya saya embedkan di psikologi ini, tetapi saya berjanji kepada mereka nanti akan saya berikan ini fotokopiannya sehingga mereka bisa membaca materi setiap saat dengan membaca itu, karena di HP sudah banyak yang menginstal pembaca QR itu kan. Nah, bisa di coba Pak. Ya, oke, klik. Ini saya tak pamer ke Bapak. Ada iklannya memang. Ini adalah platform live worksheet. Pak lanjut Pak. Pak sisi Pak. Nah, ini adalah model penemuannya. Stimulusnya ini mengamati gambar ini. Ini kan barisan dan deret. Harapannya mereka bisa menemukan pola yang ke-6 dengan mengamati pola-pola sebelumnya. Lanjut Pak, jalan. Nah, ini prosesnya. Diisi Pak. Klik pindah. Klik panahnya ke bawah itu. Nah, pindah ke Pak. Oh, pintar. Tadi oh ya, itu terus gitu ya. Kalau tidak sampai selesai nggak tahu nilainya. Jadi Bapak Ibu, saya mau berbagi bagi Bapak Ibu yang memang ingin membuat seperti ini, mapel apapun bisa. Jadi disusun lembar kerjanya, kemudian isiannya saja. Isiannya mudah Bapak Ibu. Ini sekalian nih. Ini saya menggunakan drop-down seperti itu karena live worksheet tidak bisa membaca manual. Dia tidak bisa, kalau ini langsung selesai nanti kita ada nilainya. Dia akan membagi sendiri isiannya berapa. Kita nggak usah membuat skala, nggak pasti sudah bagi sendiri, bagi rata 100 bagi sekian gitu kan. Nah, gitu. Nah, sambil diisi nggak apa-apa, Patri, sambil saya menyampaikan. Nah, nanti isinya macam-macam Bapak Ibu bisa drop-down itu diantar blok gitu. Bisa menjodohkan seperti anak SD menjodohkan gitu. Asik Bapak Ibu. Nah, memang ini buatnya agak lama, tapi tidak sulit. Nanti sebenarnya saya bersedia untuk berbagi dengan teman-teman semua karena saya ada kos bagi teman yang lain. Nah, penjelasannya Pak sekarang yang e-book diklik Pak. Bapak Ibu ini semua ya karena itu tadi dia dari Pak Bagio, kemudian ada webinar satu. Nah ini dibuka Pak. Iya, terus itu lagi. Jadi anak-anak saya beri itu, wow, untuk pembacanya. Mantap. Ini mudah juga, bisa dibuat. Pak Bagio pernah buat ini Pak Bagio. Saya dulu Pak, bisa sendiri Pak. Akhirnya saya terus tanya-tanya. Terus lanjut Pak, jadi seperti itu. Jadi dari satu pertemuan, pertama perencanaan RPP, pasti ada LKPD-nya. Setelah
selesai mereka masuk nilai semuanya, baru saya beri pembahasannya lewat ibu. Kemudian di dalam setelah itu ada juga Pak yang OBS ini, nah OBS-nya ini Pak. Ini video yang saya buat. Ini OBS tapi sederhana Pak Bagio, nggak seperti yang ngajari kemarin kan rumitnya sederhana. Ini penjelasan singkat bagian-bagian yang penting dari tadi, karena kalau ibu kan hanya membaca saja. Ini ada penegasan-penegasannya. Nomor 9 itu lihat sebentar. Ini kan lama, jadi kan harus ditambahkan. Aduh kok muter-muter ya Pak ya. Tan dia sabar ya. Kena pakai tanah. Nah ini agak bulan karena kalau saya buat video jam 12 malam biasanya. Sebelum video saya buat video. Biasanya kalau Bapak Ibu menemukan YouTube saya tidak cantik. Yang buram latar belakangnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang jam 12 kita nggak tahu yang bawah di mana. Betul. Tapi apa enggak? Nah, ini logonya Pak Bagio ya Pak, tak pakai Pak ya. Nah, Pak Bagio punya kayak gitu, sebentar lagi ya Pak yang itu pelihara ya. Nah ini Bapak Ibu, ini ada penjelasannya, saya jalankan ada apa? Itu mah jalan kok tulisannya. Nah ini baru ngomong ya agak lama sebentar nih. Nanti jadi Bapak Ibu bisa membuat PowerPoint. Ini PowerPoint. Nah ini mohon maaf Bu Yuni, ini gaya saya. Tulisan tangan, saya scan, saya cropping, gambarnya PowerPoint. Cepat banget buat kayak gini. Jadi ini kalau ketik kan lama, tapi kan lumayan jelas. Jadi Bapak Ibu bisa memilih papan tulis yang menarik. Jadi ini sama sih kita buat video, cuma bisa ada tulisan yang jalan, bisa apa di sini. Pak Budi, Bu Tia, ini dulu saya dari Pak Bagio, kakak guru saya. Udah lama, Mantap. Tak dengar lagi. Mantap. Itu deh, Bapak Ibu itu untuk aksi nyata saya modul 1.4 sebagai wujud keyakinan kelas, salah satu yang saya ambil dari anak bahwa anak itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti ini, saya mau refleksinya dari psikologi, mereka beberapa nulis, namun tapi kok tadi nggak saya screenshot ya, adalah yang jawab ke saya langsung. Ibu, saya senang dengan live worksheet, mudah dipahami, saya bisa menyimpan filenya ibu dan sebagainya. Ya alhamdulillah saya gitu, saya dimotivasi alhamdulillah dan sebagainya itu. Tapi batin saya lenggawe sing suwe kan. Tetapi itu baik kita coba. Ini saya juga semester kemarin 1, semester ini 1. Sebelumnya nanti konvensional dulu lah, karena itu lama. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf teman-teman. Sekali lagi kita sepakati bersama bahwa nanti ada bagian irisan yang sama dari Pak Maria dan Pak Fadli. Mohon maaf karena memang itu yang kami pelajari, gurunya sama, materinya sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 hari kita mengikuti kegiatan sosialisasi. Tentu bayangan kita setelah mendengar itu yang pertama itu satu luar biasa. Yang kedua, seandainya Bapak Ibu CGP itu besok betul-betul itu menjadi role model sebagai calon guru penggerak, nantinya itu bisa menjadi role model dalam mengimplementasikan nilai-nilai itu di sekolah. Sebagai contoh Bapak Ibu, bagi sekolah yang oleh Kemendikbudristek itu ditunjuk sebagai sekolah penggerak berdasarkan Permendikbud 347 tahun 2001. Tentu di sana sekolah itu sudah ada payung hukumnya, sudah dilindungi. Karena Bapak Ibu, tentu nanti di sekolah penggerak itu kalau nanti kurikulumnya itu menggunakan kurikulum prototipe, satu itu tentu akan bersentuhan dengan jam guru. Karena nanti di kelas 10 maka pembelajaran materinya itu sama dengan materi di SMP, sehingga pasti itu setidaknya guru itu akan kekurangan jam. Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak atau kurikulum prototipe secara mandiri itu melaksanakan tetapi tidak berdasarkan penunjukan dari Kemendikbudristek. Ini memang sampai sekarang itu belum jelas
payung hukumnya. Nanti kalau ada kasus seperti itu, apakah itu diperlakukan sama dengan sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk, itu kan itu juga belum ada, sehingga itu kan jadi satu pemikiran. Kemudian Bapak Ibu, tentu nanti untuk mengimplementasikan ini tentu itu butuh proses. Tadi sudah disampaikan tentang konsep nilai-nilai dari Kiai Haji Adiwantoro yang saya kira itu adalah merupakan nilai budaya kita. Itu memang sangat sesuai karena itu merupakan nilai-nilai kita. Tetapi Bapak Ibu tentu itu untuk mengimplementasikan itu perlu proses, perlu banyak diskusi, ya. Kadang kalau kita itu hanya membaca sendiri, memahami sendiri, kadang-kadang sudut pandang kita itu kadang-kadang itu kurang luas, gitu. Sehingga kita perlu banyak diskusi, perlu terbuka dan sebagainya. Sehingga nanti kita akan dapat memaknai nilai-nilai itu seperti apa yang dimau diajar kami sangat mendukung dan harapannya tentu nanti ada nilai-nilai nanti yang bisa mulai diimplementasikan. Tetapi kalau ada nilai-nilai yang konsep yang mungkin itu bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka itu perlu banyak diskusi, perlu banyak saling berkomunikasi agar nanti itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kekurangan dalam memberikan tanggapan ini, tetapi sesungguhnya sekolah atas nama sekolah itu mengucapkan terima kasih dan harapan dari sekolah tentu itu agar tadi nilai-nilai konsep-konsep yang baik itu nanti bisa diimplementasikan sehingga akan bersinergi dalam mewujudkan program-program sekolah. Terima kasih. Karena ini wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.